Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Syamsuri bin almarhum Bapak Haji Anta. Dalam hal ini istri beliau dan para anak dan menantu, kita doakan almarhum di alam kubur diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, diterima amal ibadahnya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati orang tua kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Idris Irin SPDI selaku Ketua Yayasan. Kita doakan juga sehat panjang umur. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Judari SH selaku Wakil Yayasan. Kita doakan juga sehat dan panjang umur. Dan terkhusus guru kita yang baru saja menyampaikan pelajaran-pelajarannya, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Dr. Soleh MPD. Kita doakan juga sehat panjang umur, berkah dan selalu menebar manfaat. Dan juga yang sama-sama kita hormati, ini adalah besti saya Pak, yaitu Bapak Ustadz Haji Muhammad Rifki LC. Beliau adalah teman sharing saya, sering beliau ke rumah saya ya. Kita doain juga sehat panjang umur, bermanfaat ilmunya, masih muda Pak ya, energik. Dan juga Bapak Haji Mas'ud selaku salah satu keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Syamsuri. Para bapak, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah saya baru tahu Pak, kalau Bapak Haji Syamsuri sudah 40 hari. Kalau seandainya tahu dari sebelum-sebelumnya pasti saya datang Pak. Ini putra beliau adalah Bapak Makmun. Ya, itu teman sekelas dengan saya. Dulu waktu masih belajar Sanawiyah Aliyah Pak ya. Ini tempat nginep saya di sini. Ya, gabus masih serem Pak ya. Sekarang sudah kotak Pak. Jadi Pak Mamun itu, saya punya teman di sini 3 orang Pak. Yang laki-laki maksudnya ya. Yang dari gabus itu ada Pak Makmun,
ada Pak Haris Padilla, sama satu lagi, iya, Asep Saipudin yang tinggal di Banten, mana ya? Depok ya, tapi masih berhubungan karena ada di media sosial sama-sama. Makanya ketika dihubungin sama Pak Mas'ud, saya bilang, iya siap, saya datang malam ini karena memang ya di sini tempat saya nginep dulu mah, ya namanya masih bocah Pak ya. Para bapak hadirin sekalian, almarhum ini adalah sudah 40 hari meninggalkan dunia dan tidak akan bisa kembali lagi. Kita semua yang hadir pasti apa? Pasti apa Pak? Nyusul ya. Pasti nyusul. Ada yang cepat nyusulnya, ada yang belakangan Pak ya. Ada yang kagak pakai sakit lagi udah nyusul. Ada yang udah bertahun-tahun di atas balik sakit kagak sembuh-sembuh, nyusul juga Pak ya. Oleh karena itu para bapak hadirin sekalian, kenapa orang mati itu ditahlilin? Yang pertama, tahlil itu di dalamnya ada kiriman doa. Di mana kata Nabi, ma min syai'in akrama ilallah minad doa. Tidak ada sesuatu yang pengaruhnya sangat besar Pak, kecuali doa. Jadi malam ini kita doakan almarhum Bapak Haji Syamsuri, pengaruhnya besar buat beliau yang ada di alam kubur. Itu besar sekali. Makanya ada hadis lain mengatakan apa? La yaruddul qada illa bid-du'a. Jadi qada Allah itu Pak akan berubah dengan kekuatan doa. Namanya qada Pak, qada Allah itu ketika turun tuh Pak, nggak bisa nolak manusia, itu namanya qada. Kan ada qada, ada qadar Pak ya, dalam rukun iman. Kalau namanya qada Pak, kalau Allah turunin orang, kita nih manusia nggak bisa nolak. Di antaranya mati. Jadi kalau kata Allah mati, ya mati. Nggak bisa kita nolak. Tapi qada itu Pak bisa berubah dengan kekuatan doa. Ini kita nggak tahu Pak. Almarhum di alam kubur ditentukan oleh Allah kuburannya nikmat apa siksa. Kita nggak tahu. Ya, agar kuburannya menjadi nikmat Pak, maka ada kiriman doa. Nah, malam ini kita doain. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Itu tadi udah kita doain. Ya Allah, jadikan kuburan almarhum taman-taman surga. Berubah tuh Pak dengan kekuatan doa. Yang barangkali kuburan ini awalnya hufratan min hufarin niran Pak, hembusan-hembusan neraka, tapi dengan didoakan malam ini itu dirubah oleh Allah menjadi raudhah min riyadil apa? Jannah. Maka penting orang yang sudah mati dikirimi apa tuh? Doa. Nah, maka nanti anak-anaknya, putra-putrinya Pak ya, jangan berhenti-berhenti itu. Kenapa para bapak sekalian? Karena selagi doa itu Pak ngalir terus. Mau doa ke, mau istighfar ke, mau Fatihah ke, mau bacaan Quran ke, ngalir terus Pak, ngalir tiap hari. Maka siksa kubur almarhum berhenti. Dengan sebab apa tuh? Nah, bacaan itu tuh. Makanya malam ini Pak ya, Yasin kita baca, zikir kita baca, istighfar kita baca, doa kita baca. Seandainya Pak almarhum kuburannya lagi disiksa dengan sebab kiriman itu Pak, berhenti. Ya, tapi saya yakin Pak, almarhumah ini termasuk min ahlil khair. Ya, tadi saya udah bisik-bisik sama Pak Mas'ud. Almarhum ini Pak, kebiasaannya apa sih? Satu,
selalu sholatnya berjamaah. Orang Pak, kalau untuk sholat 5 waktu, insya Allah kita bisa Pak ya. Tapi orang untuk bisa sholat berjamaah Pak, itu berat, nggak bisa semua orang. Walaupun rumahnya di depan apa? Masjid. Nggak ada jaminan Pak. Orang rumah depan masjid rajin apa? Berjamaah, nggak ada jaminan. Makanya kalau untuk sholat Pak, kita semua sepakat bisa. Tapi untuk bisa berjamaah itu berat. Yang kedua, almarhum itu Pak, 1 bulan ya khatam Quran. Masya Allah Pak. Ini juga pekerjaan yang apa tuh? Berat. Nah, coba kita lihat 2 keutamaan beliau nih Pak. Percis Pak yang disampaikan oleh seorang ulama al-faqih, namanya Abu Lais As-Samarqandi. Ini disebutkan Pak, kata-kata beliau ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Nanti kapan-kapan Bapak bisa cek tuh, di Google juga banyak. Ya. Apa kata beliau? Man arada ayyan jua min adzabil qabri. Siapa orang yang pengen selamat, pengen sukses dari siksa kubur, selamat dari azab kubur Pak. Ini kalau saya tanya, pengen nggak semua selamat Pak? Pasti itu. Walaupun orangnya bergerajulan juga Pak ya. Kalau mati mah pengen apa? Pengen selamat Pak ya. Maka kata Imam Abu Lais apa? Kalau ada orang yang pengen selamat dari siksa kubur, ayyulazima arbata asya. Kata beliau apa? Kerjain nih, biasakan 4 hal. 4 hal dikerjakan. Kalau 4 ini Pak dikerjakan, selamat dari siksa kubur. Ini siksa kubur Pak, pintu gerbang pertama kita masuk ke akhirat. Kita belum dihisab Pak, belum. Jadi ketika kita mati Pak, yang pertama kita tempati adalah alam apa? Kubur. Ketika kita di kuburan Pak, selamat apa enggak tuh? Itu belum bicara hisab, belum bicara akhirat, belum bicara kiamat, masih jauh Pak. Jadi ibarat orang Mak, itu kuburan ruang transit, ruang ngasoh dari alam dunia ke alam apa tuh? Akhirat. Makanya alam barzah disebut. Selama penantian menunggu kiamat datang Pak, kita diem tuh di dalam kuburan. Kira-kira kuburan kita nanti itu nikmat apa azab? Tergantung kita. Makanya Imam Abu Lais tuh tadi memberikan, kalau pengen selamat dari siksa kubur, biasakan 4 hal. Wa yajtaniba ala arba'ati asya, dan hindari 4 hal juga. Jadi kerjakan 4 hal, jauhi apa? 4 hal. Berapa berarti Pak? 8. Ya, ini siap nih dengerin 8 poin ini. Ya. Apa yang pertama Pak yang harus dibiasakan? Kata Imam Abu Lais, muhafazatus sholawat. Jaga sholat. Tuh, pasti selamat tuh Pak dengan siksa kubur. Almarhum ini Pak bukan hanya sekedar menjaga sholatnya saja, tetapi almarhum ini sholatnya berjamaah. Ini udah 2 kelipatan besar yang beliau dapat. Udah selamat dah tuh Pak siksa kuburnya tuh. Ya. Maka kalau kita nanti mati pengen selamat dari siksa kubur Pak, jangan tinggalin sholat, jangan. Baik sholat 5 waktu maupun sholat-sholat sunnah yang lain, jangan. Syukur-syukur sholatnya bisa ke masjid. Apa keuntungannya Pak? Orang yang bisa sholatnya ke masjid itu Pak. 1, ini ada riwayat yang kata Nabi Pak. Setiap langkah kakinya Pak, itu menghapus dosa. Jalannya aja Pak ke masjid, 1 langkah, 2 langkah, itu sudah menghapus dosanya. Masya Allah Pak, luar biasa. Makanya almarhum udah jon-jon Pak ya. Udah tenang dah di alam kubur. Ya, kuburnya benar-benar menjadi apa tuh? Taman-taman surga. Langkahnya aja Pak, jalan menuju masjid itu sudah menghapus dosa. Makanya kata Imam Syafi'i, boleh Pak. Nih almarhum kan rumahnya nempel masjid Pak ya. Kalau mau sholat muter sono, terus muter lagi sampai Indomaret, balik lagi ke sini Pak. Boleh itu Pak, begitu emang kata Imam Syafi'i itu. Biar apa tuh?
Kaki-kakinya itu Pak, langkah. Tadi kan kata guru udah dibilangin. Al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Apa maksudnya Pak? Ini kata Allah dalam Al-Quran ini. Artinya paten Pak, dalilnya Quran. Apa kata Allah? Al-yauma nakhtim, satu hari nanti, baik di alam kubur, baik di alam akhirat, mulut-mulut kamu kami tutup. Nggak bisa ngomong lagi kita Pak. Dikunci. Biasa mulut kan tukang apa? Penggoroh Pak ya. Ya. Wa yukallimuna aydihim, tangan-tangan kamu yang kami suruh ngomong. Jadi tangan ini Pak berbicara sendiri. Dulu ketika Quran turun, kita nggak bisa ngebayangin bagaimana kok tangan bisa apa. Sekarang Pak, sekarang yang banyak ngomong siapa? Bapak duduk berderet-kan. Emang ngomong kok? Kagak. Main apa Pak? Ayo banyak tangan klotek gitu Pak ya. Ini zaman sekarang aja tangan udah lebih banyak berbicara daripada apa tuh? Mulut Pak ya. Ini tangan berbicara Pak. Ngapain aja nih? Nyolong barang orang. Saya yang nyolong. Ya Allah, memang saya yang nyolong. Tanggal sekian rumah si Anu. Rapih Pak, nggak ada yang dia nggak bicarakan. Ini tukang ngeraba-ngeraba perawan orang Pak ya. Janda-janda deraba-raba. Ngomong deh dia. Ayo tuh, siapa yang suka ngeraba janda-janda? Ya. Berbicara Pak, berbicara. Seandainya tangan ini bohong Pak, kata Allah Pak, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata kaki, emang saya jadi saksi. Kemana aja dia pergi, kaki yang nganterin. Ngapa ngancong janda sampai nganterin? Kaki. Kalau tangan ini bohong Pak, kaki yang bilang saya jadi saksi, saya nganterin. Endap-endip Pak ya. Pak ya. Nyolong ini, kaki jadi saksi. Makanya ketika almarhum Pak sering datang ke masjid, kaki akan berbicara jadi saksi. Allah, saya memang yang mengantarkan almarhum Haji Samsuri ini menuju rumah Allah. Tuh Pak, luar biasa tuh Pak ya. Makanya kita harus dapat pelajaran Pak oleh almarhum ya. Tuh masjid, terutama nempel-nempel deh ini Pak ya. Ya, datang. Supaya dosa kita bantu habis Pak, selangkah habis. Ya. Kan kita nggak tahu kapan kita mati Pak. Ya. Kalau besok mati coba, dosa kita masih siapa? Sekimin Pak ya. Dari mana ngapusnya? Kan kalau kita ke masjid Pak, satu-satu, sehari dihapus. Itu baru satu tuh Pak. Yang kedua Pak, orang yang jalan ke masjid itu Allah angkat satu derajat, satu langkah. Jadi bukan dihapus doang dosanya, tapi derajatnya diangkat oleh Allah. Makanya almarhum ini Pak, kalau seandainya di kuburannya umpamanya ya disiksa, diangkat derajatnya oleh Allah dengan sebab apa tuh? Langkah-langkah dia menuju apa? Ke masjid. Yang ketiga Pak, kan kita kalau masuk masjid, apa yang kita baca Pak? Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu biasakan Pak. Apa yang kita dapat Pak? Allahumma gfirli zunubi, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Masuk ke masjid aja Pak, udah dihapus dosanya. Berapa kali kita sehari masuk ke masjid? Maka sehari itu pula dosa kita dihapus. Allahumma gfirli zunubi. Zunubi itu Pak, dosa-dosa. Jadi dosa kita terlalu banyak, dengan sebab kita masuk ke masjid, dosa kita dihapus. Waftahli, bukain ya Allah, bukain abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Jadi orang tuh Pak, hidup yang dicari apa tuh? Rahmat. Pak ya, nih catat Pak, orang yang hidup itu yang dicari apa tuh? Rahmat. Kita bisa masuk surga itu Pak, bukan sebab amal kita, bukan. Orang ini rajin sholat, rajin zakat, rajin sedekah, rajin puasa, sholat sunatnya rajin, sama orang semuanya akur, itu amal-amal soleh, bukan menyebabkan kita masuk surga.
Tapi yang menyebabkan kita masuk surga adalah rahmat Allah. Makanya yang sering kita minta, Pak, rahmat Allah. Sama kayak Nabi Adam, Pak. Bapak tahu nggak doa Nabi Adam? Ketika Nabi Adam dan istrinya diturunin oleh Allah dari surga ke dunia, apa yang beliau doa? Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ini doa Nabi Adam, Pak. Apa kata doanya Nabi Adam? Rabbana zolamna, ya Allah, kami memang telah salah. Ya Pak ya, orang jarang Pak ngakuin kesalahannya. Maka ketika kita berdoa, yang pertama kali minta, Rabbana zolamna, kami salah ya Allah, ampuni kami. Wa illam tagfir lana, ketika engkau tidak ampuni dosa kesalahan saya, wa tarhamna, dan kalau engkau tidak rahmati kami, gitu kata Nabi Adam, tidak rahmati kami dengan rahmatmu ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti kami orang apa? Rugi. Makanya ini boleh Pak digepok tuh dosa, Pak, doa. Ya kan? Kita juga banyak dosanya kan? Nah, manusia kan? Maka ada hadis kullu bani Adam khata'un, semua manusia itu selalu salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang punya salah selalu apa tuh? Bertaubat. Dengan apa? Berdoa tadi, istighfar. Jadi dengan rahmat Allah. Makanya ketika kita datang ke masjid, Pak, itu yang kita cari adalah rahmat Allah. Ya, rahmat Allah. Kalau rahmat Allah turun, Pak, sama kita, apapun kita punya masalah hidup, selesai, Pak. Allah mudahin. Makanya kalau kita lagi punya masalah, Pak, sama bini lagi berantem di rumah ya. Rumah udah kagak ketahan tuh emosi. Tinggal tuh bini, Pak. Ambil wudhu, berangkat ke masjid, baca tuh doa itu. Abwaba rahmatik, ya Allah, bukain saya pintu-pintu rahmatmu. Minta solusi, sujud kepada Allah. Makanya kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Hambaku yang paling dekat denganku ketika dia sujud. Maka ketika sujud, kata Nabi apa? Faksiru ad-du'a, banyakin doa. Banyakin doa. Doa apa? Doa yang sedang lagi punya masalah kita. Anak sekolah susah rezekinya, Pak ya. Ngelamar kerja sini susah, ngelamar kerja sono susah. Kata Allah, fasjud waqtarib. Sujudlah kamu, dekatkan dirimu kepadaku. Makanya masuk masjid itu, Pak, akan mendapatkan ketenangan. Ketika orang punya apa tuh? Masalah. Makanya beliau, Pak, John ini almarhum, Masya Allah, Pak ya. Ya. Terus apa, Pak? Masuk, Pak, masuk masjid, sholat apa-apa pertama? Tahiyat masjid. Ketika dia duduk, Pak, itu, Pak, sambil nunggu azan waktu masuk, Pak, datang malaikat mendekati orang itu. Kata malaikat berdoa, ya Allah, ampuni dosa orang ini. Tuh, dua udah, Pak ya. Malaikat berdoa kepada Allah agar orang yang menunggu waktu sholat, ampuni dosanya ya Allah. Yang kedua, terima taubatnya ya Allah. Yang ketiga, rahmati dia ya Allah. Tuh, banyak tuh keuntungan apa ya? Makanya suruh kalau datang sebelum azan berkumandang. Jadi kita mendapatkan meraih doanya siapa tuh? Malaikat. 3 poin doa malaikat, Pak. Dan ini kalau didapat, Pak, oleh atau untuk almarhum, Pak, setiap hari, Masya Allah. Almarhum doanya apa? Dosanya habis, taubatnya diterima, kemudian dikasih rahmat Allah. Artinya apa, Pak? Orang kalau sudah dapat rahmat Allah, masuk surga. Udah, masuk surga udah. Ya kan? Orang kan menyebabkan orang bisa masuk surga karena apa? Rahmat. Ada satu riwayat begini, Pak. Dulu ada orang, Pak, dia beribadah, ahli ibadah 500 tahun. Dia pergi ke gunung. Dia nggak mau ikut urusan dunia gitu dah ya. 500 apa tuh? Tahun. Ada nggak kita umur 1 tahun? Nggak ada. 500 tahun, Pak, ke gunung, Allah kasih dia buah delima. Setiap hari itu delima, 1 buah berbuah. Buat dia makan. Sama dari batu gunung keluar 1 tetes air buat dia minum. Ketika dia mati tuh, Pak,
Kata Allah, malaikat, masukin hambaku ini ke surgaku dengan sebab rahmatku. Kata orang itu, bukan ya Allah, saya masuk surga berkat amal ibadah saya 500 tahun. Tuh, kata orang itu tuh ya. Kata Allah, malaikat, masukin ini hambaku ke dalam surgaku dengan sebab dia mendapatkan apa? Rahmatku. Kata orang itu, bukan ya Allah, saya masuk surga berkat ibadah saya 500 tahun. Apa kata Allah? Malaikat, masukin nih hambaku ke dalam nerakaku. Begitu. Ya, walaupun ahli ibadah, Pak, kalau dia mengatakan dalam hatinya, saya mah udah masuk surga aja udah, loh amal saya banyak, begitu Pak ya? Gak bisa Pak. Menyebabkan kita masuk surga adalah dengan sebab apa? Rahmat. Di mana kita dapat? Ketika kita masuk masjid. Ya, pertama baru masuk udah dapat rahmat. Yang kedua, pas duduk dapat doa dari malaikat agar kita dirahmati. Luar biasa ini Pak almarhum Pak. Ya, nih Pak, orang kalau sholatnya rapih Pak, rapih. Ya, ini Bapak saya tanya dah. Organ tubuh Bapak dari ujung kaki sampai ujung kepala yang paling penting yang mana? Pak, dari ujung kaki sampai ujung kepala organ tubuh kita yang paling penting yang mana? Mana Pak? Mana Pak? Penting semuanya. Maksud saya saking pentingnya kalau dipotong dia tetap masih hidup. Tangan kalau dipotong hidup nggak orang? Hidup. Kalau kaki dipotong hidup. Kalau hatinya dipotong hidup. Ada orang yang hatinya dibuang itu kalau sakit, empedunya dibuang Pak ya. Tapi kalau lehernya Pak orang dipotong, nah, selesai deh. Sholat itu Pak ibarat tubuh leher, leher tuh. Kalau orang muslim sampai enggak sholat, berarti dia seperti orang nggak punya apa tuh? Nggak punya kepala tuh. Mati udah, nggak muslim, bukan muslim lagi tuh. Ya, kalau ada orang muslim sampai ninggalin sholat, berarti seperti orang yang nggak punya apa tuh? Kepala. Makanya nanti Pak, pas masuk ke liang kubur, masuk ke kuburan nih, ya kan? Kalau seandainya mau dicaplok nih Pak, kepala kita mau ular, ya di kuburan tuh disiksa, sholat udah ngelindungin. Ketika mau disiksa tuh, mau dicatok ular, namanya kepala kita, kata sholat, jangan, jangan. Ini kepalanya udah dilindungi oleh sholatnya. Gak bisa tuh Pak. Siksa kubur nggak mempan menyiksa kepala orang yang ahli apa? Sholat. Pindah Pak itu disiksa sebelah kanan, sebelah kanan. Udah dijagain dengan apa? Dengan zakat sedekah. Ya, yang rajin sedekah, rajin zakat, rajin berbagi. Ketika mau menyiksa sebelah kanan kita, jangan, jangan, udah dilindungi. Ini orangnya rajin sedekah. Pindah ke sebelah kiri, Pak ya. Mau disiksa, dilindungi oleh apa? Puasa. Puasa kita, Ramadan kek, mau sunnah kek, Pak. Kalau orang itu rajin puasanya, maka dia dilindungi oleh puasa, tidak disiksa sebelah kirinya. Ini bagaimana mau dilindungi, Pak ya? Sholatnya jarang-jarang, tinggal dicaplok doang, Pak ya. Kemudian sedekah sama zakat infak bol kuning buntut gasir Pak ya. Kalau dipintain sedekah rada-rada apa? Buji Pak ya. Ke sebelah kanan puasa, Ramadan aja masih punya utang, Ramadan tahun kemarin Pak ya. Jadi nggak ada yang bisa melindungi kita. Pindah dia apa ke kaki? Ya kan? Kata kaki jangan, jangan, karena dia dilindungi oleh amal-amal soleh. Malam ini amal soleh, sering rajin ngaji itu amal soleh. Itu yang akan melindungi kita dalam alam kubur Pak. Maka kalau ngajinya males Pak ya, hadir ngaji taklim males Pak, siapa yang mau melindungi? Nggak ada yang melindungi kita. Ngaji mah Pak nggak dihitung oleh Allah, paham atau nggak paham itu nggak dihitung. Yang dihitung oleh Allah ketika kita rajin hadir apa Pak? Huduru majlisis ilmi khairun min alfi sholati. Datangnya doang Pak ke majelis ilmu udah lebih baik daripada sholat 1000 apa? Rakaat. Nggak ada yang nyanggup Pak kita sholat 1000 rakaat. Orang 20 rakaat aja Ramadan
Wah, pan mulet lagi Pak ya. Awal-awal doang. Jadi Bapak hadir doang nih kemari nih, hadir aja, duduk aja. Paham kek, kagak paham kek, udah dapat pahala Pak. Lebih baik daripada apa? 1000 rakaat. Ya, besok begitu tuh kalau mau hadir ngaji. Gua kalau kagak datang nih rugi nih, daripada gua sholat 1000 rakaat mending gua duduk dah. Gitu Pak ya. Duduk kan di sini Pak, dapat gesek juga, dapat buahan juga. Ya Pak ya. Orang tua kita Pak yang di alam kubur dengan sebab kita duduk di sini dapat nggak kiriman pahala? Dapat Pak. Kan tadi di awal udah dipimpin astagfirullahalazim li walidayya walahu. Begitu Pak. Yang kita minta apa? Ya Allah ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua saya, ampuni dosa almarhum Haji Samsuri. Jadi Haji Samsuri Pak, yang ketempatan yang kita diundang 40 hari, dapat kiriman doanya nomor berapa? Nomor 3. Yang pertama kali kita minta agar diampuni dosa siapa Pak? Dosa kita. Maka Bapak datang ke sini nih, dosanya udah diapain? Dihapus. Ya, dosa orang tuanya dihapus. Dosa orang yang kita niatkan malam ini pun diapa? Dihapus. Nggak ada ruginya. Dah gitu aja Pak ya. Udah kemalaman soalnya. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi ya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Kita baca Fatihah khusus untuk almarhum Bapak Haji Samsuri. Allah ampuni dosa-dosanya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau ada panjang umur, sehat Pak ya. Insyaallah nanti saya sambung. Panjang tuh panjang, masih berapa tadi Pak? 8. Ya. Mungkin ada yang mati lagi besok, boleh nggak apa-apa saya sambung. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.